Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Latifah Darakutni dengan nomor NIM 2110422006 dari kelas KBI Biologi 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusun dari sel tumbuhan dan fungsinya. Sel tumbuhan tersusun atas beberapa organel yang dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut sebagai membran. Penyusun dari sel tumbuhan yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar yang dimiliki oleh tumbuhan. Dinding sel tersusun atas polisakarida berupa selulosa, lignin, hemiselulosa, dan pektin. Fungsi dari dinding sel adalah sebagai rangka tambahan bagi sel tumbuhan agar bentuk sel tetap terjaga. Dinding sel juga berfungsi sebagai pelindung serta sebagai jalur transportasi. Yang kedua adalah nukleus. Nukleus merupakan organel pusat yang mengatur keseluruhan aktivitas dari sel, menyimpan informasi genetik atau DNA, mengontrol pertumbuhan sel sebagai tempat replikasi dan transkripsi, dan mengendalikan metabolisme. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat yang terdapat di dalam sel yang fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Yang keempat adalah mikrobodi. Mikrobodi ialah jenis organel yang ditemukan di sel-sel tanaman. Pada sel tumbuhan, mikrobodi biasanya berdekatan dengan kloroplas. Hal ini disebabkan lantaran adanya hubungan kerja antara kedua organel tersebut, khususnya pada jalur reaksi-reaksi daur glioksilat. Yang kelima adalah plastida. Plastida adalah organel yang dilapisi oleh dua membran yang sebagian besarnya berpigmen dan hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas adalah plastida yang memiliki pigmen yang dominan hijau atau klorofil. Kloroplas berfungsi dalam proses fotosintesis. Kemudian kromoplas. Kromoplas adalah plastida yang memiliki pigmen selain klorofil, yang berkaitan dengan morfologi warna bunga, buah, daun, dan sebagainya. Kemudian leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang tidak memiliki pigmen. Leukoplas berfungsi sebagai tempat penyimpanan seperti protein, minyak, dan karbohidrat. Kemudian yang keenam adalah vakuola sentral. Vakuola sentral merupakan organel yang dilapisi oleh selapis membran. Vakuola sentral berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama metabolit primer, netralisir senyawa toksik, deposisi pigmen, pemecahan, dan daur ulang molekul. Vakuola sentral juga berfungsi sebagai penghasil gaya yang berkaitan dengan bentuk sel. Yang ketujuh adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang dilapisi oleh dua membran. Dikenali dengan adanya struktur kristae yang berperan utama dalam proses respirasi sel menjadi ATP, serta proses metabolisme yang menghasilkan asam amino, vitamin kofaktor, asam lemak, dan programmed cell death. Yang kedelapan adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berupa sistem membran yang terhubung dengan nukleus. Retikulum endoplasma terdiri atas dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam proses sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma yang halus berperan dalam sintesis lipid. Dan yang kesembilan adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel yang mirip dengan retikulum endoplasma.
Aparatus Golgi berfungsi sebagai tempat pusat atau pemaketan yang menghasilkan suatu gelembung atau vesikel. Dan penyusun sel tumbuhan yang terakhir adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan molekul yang berperan sebagai rangka bagi sel serta alat transportasi senyawa maupun organel. Nah, itu tadi merupakan penyusun dari sel tumbuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.